Oke, hai semua, kalian lagi dengerin Pod Ice dari HMTRKI Universitas Diponegoro. Pod Ice jangan ditutup mata, hati, dan pikirannya. Sebelumnya kenalin nama aku Zebrina Zara dari TRKI Angkatan 2023. Nah, di sini aku bakal jadi podcaster dengan episode kali itu akan membahas mengenai MSIB. Nah, MSIB sendiri ini tuh narasumbernya spesial dari TRKI nih guys. Mahasiswa TRKI yang kemarin sempat mengikuti MSIB batch 6. Oke, mungkin langsung aja ke Kak Farhan ya guys. Halo Kak Farhan. Halo guys. So, aku mau memperkenalkan diri lagi. Nama aku Zebrina Zahra sebagai podcaster pada episode kali ini. Nah guys, episode kali ini kita akan membahas mengenai special MSIB batch 6. Langsung aja Kak Farhan mungkin bisa memperkenalkan diri. Halo guys, kenalin aku Farhan Yunus Maslihan dari TRKI Angkatan 2021 kelas B. Oke, terima kasih Kak Farhan atas perkenalannya. Kita langsung aja ya Kak. Nah, pertanyaan pembuka nih. Bisa nggak sih Kak Farhan jelasin secara singkat sebenarnya apa sih program MSIB itu sendiri dan tujuannya apa Kak? Oke, jadi program MSIB atau Magang Bersertifikat Studi Independen itu adalah program yang didirikan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi, yaitu selain MSIB juga teman-teman ada program ISMA yaitu Student Exchange, ada juga program PMN Pertukaran Mahasiswa Merdeka, ada program Studi Independen dan ada program MSIB atau Magang Merdeka. Dan kebetulan kemarin aku lolos di program Magang Merdeka. Oke, buat tujuannya sendiri Kak? Nah, kalau untuk tujuannya sendiri, jadi kita sebagai mahasiswa S1 terapan yang mana kita tuh diacu untuk menjadi sarjana terapan yang praktis di suatu industri, itu tujuannya untuk kita mahasiswa belajar di dunia industri khususnya. Oke, menarik banget ya Kak berarti. Nah, kepo nih Kak, gimana sih tahapan-tahapan yang harus Kak Farhan lalui untuk mendaftar MSIB kemarin? Oke, jadi untuk tahapan-tahapannya di MSIB ini dalam setahun itu buka 2 periode, yang mana periode Desember dan periode di bulan Juli. Nah, untuk MSIB ini tahapannya yang pertama itu ada pendaftaran di bulan Desember. Kebetulan aku di periode genap, yaitu di MSIB batch 6. Itu di pendaftaran dibuka di bulan Desember, kemudian seleksi itu di bulan Januari, dan offering penerimaan itu dan terbang itu di bulan Februari. Nah, untuk tahapannya sendiri, apa aja sih yang perlu disiapin untuk mengikuti program Magang Merdeka ini? Yang pertama pastinya surat rekomendasi. Nah, jadi di website Kampus Merdeka MSIB batch 6 ini ada surat rekomendasi yang harus disetujui oleh Rektorat Undip sendiri. Nah, itu langsung saja di webnya untuk surat rekomendasi. Terus kemudian ada berkas-berkas seperti CV, kemudian portofolio, terus sertifikat organisasi, sertifikat prestasi. Kemudian setelah nanti submit di websitenya, itu nanti akan diseleksi dan akan menerima email seperti wawancara, tes, kemudian langsung offering. Wow, berarti panjang juga ya Kak perjalanannya. Nah, pasti Kak Farhan kan punya persiapan sendiri nih buat masuk ke proses seleksi MSIB ini sendiri. Nah, ada tips khusus nggak sih Kak bagi mahasiswa yang kayak kita nih pengen daftar MSIB itu sendiri? Kalau untuk tips sendiri ya, kebetulan kemarin itu iseng-iseng aja sih daftar MSIB, dan alhamdulillah mungkin rezeki saya ya untuk keterima di MSIB batch 6. Untuk tipsnya sendiri pastinya untuk mahasiswa baru nih mungkin ya, angkatan 2024 atau 2023, bahkan teman-teman yang di bawah angkatanku yang 2022, tipsnya untuk membuat CV sebaik mungkin, karena HR itu bisa jadi tidak ada tes wawancara ataupun tes seleksi, yaitu langsung seleksi dengan CV. Makanya untuk CV sendiri itu sangat-sangat krusial sih menurutku ya. Dan mungkin untuk mahasiswa baru untuk bisa berkesempatan untuk organisasi, terus kemudian meraih prestasi-prestasi seperti lomba dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Oke, jadi tadi kan menyinggung tentang CV nih Kak. Nah, menurut Kak Farhan berarti ada beberapa keterampilan apa aja sih yang diperlukan dalam program MSIB sendiri? Kalau keterampilan sendiri ya, kebetulan kemarin pada saat mendaftar, saya mengajukan portofolio, yang mana portofolio itu pasti harus linear dengan apa yang
akan saya apply. Dan kemarin saya membuat portofolio, diantaranya ada sertifikat organisasi, sertifikat prestasi, dan kemudian juga ada portofolio seperti software, yaitu Aspen HiSys gitu. Karena memang pada saat apply di posisi process engineer, itu kualifikasinya juga ada untuk hal tersebut. Oke, nah sekarang Kak Farhan boleh nggak sih ceritain gimana pengalaman Kak Farhan selama mengikuti program MSIB ini? Wah, terima kasih atas pertanyaannya ya. Kalau misalnya diingat-ingat nih pengalaman selama MSIB, karena for the first time aku magang selama itu, karena magang sekitar hampir 5 bulan lebih gitu ya. Dan itu di luar Pulau Jawa gitu. Jadi itu pengalaman yang menurut saya sangat berharga banget dan rezeki banget ya. Karena sebelumnya udah pernah magang di Pertamina juga, yaitu tapi cuma 1 bulan. Kemudian lanjut nih MSIB di Kalimantan Timur. Nah, untuk pengalaman sendiri saya jadi merasakan bahwa menjadi karyawan seutuhnya. Jadi simulasi menjadi pegawai gitu, karena setiap jam 6 pagi sudah dijemput oleh bus karyawan, yaitu bus PT Kaltim Metal Industri. Kemudian habis dari situ tiap hari juga tap kartu untuk masuk di area plannya. Dan kemudian beraktivitas seperti layaknya pegawai, yang mana nggak hanya membantu pegawai-pegawai di sana, tapi juga saya sebagai mahasiswa magang itu menjalankan konversinya. Jadi untuk mata kuliah gitu. Jadi setelah 6 bulan itu rasanya sangat-sangat enak sekali sih. Jadi simulasi supaya nggak kaget nih kalau misalnya nanti lulus dari TRKI langsung kerja di industri. Amin. Amin, wah keren banget ya. Nah, kan itu 6 bulan tuh pasti bukan waktu yang sebentar kan Kak? Gimana sih, ada nggak sih Kak tantangan terbesar yang Kak Farhan hadapi sebagai mahasiswa selama mengikuti MSIB? Oke, kalau tantangan sendiri karena kebetulan saya itu satu batch dengan teman-teman yang lain juga ya, dari berbagai universitas, ada Universitas UGM, Universitas UNS, ITS, kemudian Brawijaya dan lain sebagainya. Di situ untuk tantangannya karena memang kita sebatch itu di proses engineer itu sampai 11 orang, jadi tantangannya dihadapi bersama sih. Tapi kalau misalnya untuk tantangan sendiri, karena baru pertama kali benar-benar ngerasain jadi pegawai di sana dan menghadapi kayak project-project perusahaan, terus kemudian bagaimana sih sebagai kita ini sebagai anak kimia mengevaluasi proses yang ada, karena proses engineer itu menurut saya ya itu sebagai otaknya di industri. Jadi untuk tantangan sendiri ada, tapi juga itu sebagai pembelajaran saya di sana. Oke. Nah, tadi kan menyinggung tentang pembelajaran nih Kak. Menurut Kak Farhan, ada nggak sih Kak perbedaan yang signifikan antara pengalaman belajar di kelas dengan pengalaman di lapangan melalui MSIB ini? Oke, tentunya ada ya perbedaan yang sangat signifikan, karena mungkin kalau misalnya di kelas itu adalah teorinya dan mungkin kalau misalnya di industri itu adalah aplikasinya. Dan kebetulan saya di perusahaan itu lebih banyaknya menggunakan software dibandingkan dengan teori-teori yang ada, karena mungkin kalau misalnya di kelas itu dosen mengajari teori-teori dan kalau misalnya di industri itu langsung di aplikasinya. Oke, nah Kak, kepo juga nih Kak, gimana sih Kak feedback dari perusahaan atau mitra kerja terhadap mahasiswa yang terlibat dalam program MSIB ini? Oke, untuk feedbacknya sendiri, karena memang mahasiswa MSIB itu adalah mahasiswa yang terpilih ya, alhamdulillahnya, karena memang magangnya itu beda dengan magang mandiri atau magang wajib. Dan alhamdulillah dari feedback pegawai-pegawai juga di sana sangat-sangat merangkul kita semuanya. Dan kebetulan ada beberapa pegawai yang kenal dengan dosen-dosen kita juga, jadi sangat-sangat linear dengan apa yang dijalankan. Dan untuk feedbacknya sendiri mungkin ya bisa menjadi peluang besar untuk kembali lagi. Nah Kak, sebagai mahasiswa TRKI Kak, yang maklumnya tuh pusing, pertama adalah prak ya Kak. Nah gimana sih Kak Farhan ngatur waktu antara akademik, kegiatan non-akademik seperti organisasi ataupun kehidupan pribadi? Oke, kalau misalnya tentang time management ya, ini pertanyaan yang berkali-kali ditanyakan mungkin ya. Karena gini, kalau misalnya tentang time management mungkin setiap orang itu memiliki time management yang berbeda-beda. Tapi mungkin tujuannya juga berbeda-beda. Kalau pada saat itu memang saya dari semester 1 itu memang sudah punya tujuan untuk bisa mengembangkan diri saya yaitu dengan prestasi. Dan kemudian dibentuk nih pada saat offline di 16 praktikum. Pertama kali saya offline di TK itu di semester 3, yang mana 16 praktikum. Jadi mungkin kalau misalnya untuk time management sendiri itu nggak ada nih orang yang sibuk, tapi
ada yang orang mementingkan skala prioritasnya yang mana. Jadi pada saat itu saya mementingkan skala prioritasnya yang mana. Kalau misalnya untuk laptop dan lain sebagainya itu adalah suatu hal yang kewajiban. Karena pada saat wawancara MSIB kemarin juga termodinamika saya kebetulan nilainya adalah C, dan itu menjadi pertanyaan kenapa sih ini termodinamika C gitu. Makanya kalau misalnya untuk kuliah itu adalah suatu kewajiban, dan bagaimana kita meningkatkan kewajiban itu menjadi prestasi, yaitu untuk menambah organisasi, terus menambah lomba-lomba. Untuk mengaturnya ya sebisa mungkin pasti ada yang dikorbanin salah satunya. Namun kita juga harus bisa mengatur porsi-porsi masing-masing. Oke, keren banget Kak Farhan pandangannya. Nah, menurut Kak Farhan sendiri nih, apa sih Kak harapan ke depan untuk program MSIB ini? Apakah ada aspek yang menurut Kak Farhan perlu ditingkatkan lagi? Oke, untuk harapan program MSIB ya, mungkin sejauh ini saya rasa sudah sangat-sangat membantu mahasiswa, khususnya mahasiswa-mahasiswa semua jurusan ya. Karena di program MSIB ini sangat banyak sekali benefit yang didapat oleh mahasiswa, dan harapannya mungkin program ini selalu lanjut untuk periode-periode next berikutnya. Ada program MSIB yang mana tiket pesawat, kemudian ada mes juga, kemudian ada gaji kerjanya juga. Itu sangat-sangat membantu mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan soft skill dan hard skillnya. Untuk harapan kedepannya ya lanjut terus untuk program kamu sendiri. Oke, nah boleh nyinggung dikit nih Kak, kan Kak Farhan ada beberapa magang di pengalaman magang. Selain di Kaltim Metanol Industri, Kak Farhan juga pernah magang di Pertamina sama Semen Gresik. Boleh diceritain lagi nggak sih Kak gimana pengalaman Kak Farhan magang itu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk pengalamannya itu yang pertama saya magang mandiri ya teman-teman di PT Kilang Pertamina Internasional di Balongan RU6. Nah itu magang untuk liburan aja kemarin 1 bulan, selama 1 bulan. Niatnya memang nunggu buat pengumuman MSIB gitu loh. Dan magang itu niatnya buat mengacu diri saya untuk punya pengalaman sebelum misalnya kamu salah lolos di MSIB gitu. Dan ternyata Tuhan memberikan jalan untuk saya lolos di program magang mereka. Ketika selesai magang mandiri di Pertamina, kemudian dilanjut dengan magang MSIB. Nah, selama magang MSIB ini kan di semester 6 kebetulan ya. Dan itu alhamdulillah terkonversi dengan sempurna untuk mata kuliah yang relevan gitu. Dan selanjutnya itu magang di Semen Gresik. Nah, di Semen Gresik ini adalah magang wajib teman-teman TKI. Karena kenapa? TKI itu di semester 7 ada SKS magang, yang mana kita mau nggak mau harus melakukan magang wajib untuk memenuhi SKS di semester 7. Nah, untuk Semen Gresik sendiri magangnya itu untuk kewajiban syarat lulusan. Keren banget CV-nya Kak Farhan, pasti ini nilai plus bagi perusahaan yang Kak Farhan nanti waktu lulus pengen apa ya Kak, amin. Amin. Oke, selanjutnya ada sesi games nih, pantengin terus ya keseruannya. So Kak, kali ini kita bakal masuk ke sesi games nih. Ini games buat seru-seruan aja, jadi kita ada game This or That. Nah, rules-nya itu tuh Kak Farhan cuman boleh jawab dalam waktu 5 detik. Jadi gak boleh lama-lama ya Kak. Siap Kak Farhan? Oke, siap. Langsung aja nih. Pertanyaan pertama, pintar tapi gak terkenal atau terkenal tapi biasa aja? Pintar tapi gak terkenal. Kenapa tuh kalau boleh tahu Kak? Karena pintar buat diri sendiri ya. Terkenal, pintar tapi gak terkenal sih. Oke, pokoknya pintar tapi gak terkenal ya Kak. Terus lanjut nih, jadi pembicara atau jadi atlet? Jadi pembicara. Kenapa Kak jadi atlet tuh Kak? Kayaknya kalau dari jadi pembicara nggak capek ya, kalau jadi asli ngurusin teman-teman ada tingkat lumayan capek juga ya. Oke, selanjutnya ISMA or MSIB? Jelas MSIB karena Inggris dulu lagi. Karena juga dapat ini ya kan, cuan juga ya Kak? ISMA juga dapat cuan guys. Oh, iya. Oke, lanjut, menang pendanaan nasional atau ikut Mawapres? Ikut Mawapres. Oke, jadi guys, ceritain dulu dong Kak, ceritanya Kak. Gimana? Kan dulu kan Kak Farhan ada cerita nih, dengar-dengar. Aduh. Ini kayaknya kalau misalnya cerita mungkin beberapa teman-teman udah pada tahu ya, karena yang tadi podcast sebelumnya aku udah ngomong bahwa pada
saat semester 1 memang tujuanku itu ikut Mapres. Jadi makanya dari semester 1 role model aku dulu kan Putu Adiani TRKI 2018. Itu beliau mahasiswa berprestasi nasional juara 3. Nah, itu memang pada saat PKKM dan lain-lain role model aku kan Putu Adiani itu menjadi acuanku untuk ikut Mapres. Makanya dari semester 3, 4, 5 ikut lomba-lomba, terus ikut pendanaan, terus buat haki dan lain sebagainya. Dan semester 5 iseng daftar MSIB, taunya gak terima terus gak jadi seleksi. Berarti itu udah yang terbaik ya kak? Iya betul, pesannya menurut aku pokoknya apapun nanti ujungnya siapin persiapan itu gak akan mengkhianati hasil. Wih, kata-kata hari ini ya guys. Oke lanjut nih, kerja atau kuliah? Kerja. Kuliah pusing ya? Kuliah pusing gak ada uang juga. Selamat selesai guys. Oke, ini ada lagi kak. Batal ketemuan sama pacar atau batal ketemuan sama dosbing? Batal ketemuan sama pacar sih. Untuk saat ini ya. Untuk saat ini. Waduh. Gimana tuh kok pacarnya Kak Farhan tuh? Oh, kebetulan aku gak ada pacar guys, jadi kalau misalnya berminat. Oke guys, lanjut dibawain ya guys. Lanjut, ngerantau dapat income yang banyak atau dekat keluarga dengan income yang pas-pasan kak? Pilihan yang sangat susah ya. Tapi karena ada transportasi, merantau tapi dapat income yang banyak. Oke, karena sebenarnya uangnya bisa dibuat di transportasi. Kak. Nih kak, batal skripsian atau batal magang? Waduh. Karena magang ya, kalau batal kerja mending kayak batal skripsian. Jadi kalau misalnya batal skripsian, lulus dulu guys, karena cita-cita kalian masuk kuliah kan pasti ngejar skripsi ya. Oke, kakak tingkat atau adik tingkat? Waduh, apa nih konteksnya? Waduh, jangan nih, apa nih kan jadi konteksnya nih kak? Waduh, kebetulan nggak suka yang kebetulan nggak suka yang terlalu dewasa karena mungkin bisa kalau cewek mungkin bisa saling belajar bareng-bareng aja kali ya. Jadi adik tingkat. Oh my god, guys, semua buat guys, tadi kita tahu mau tawaran ini. Boleh adik tingkat 2025. Bisa aja. Oke lanjut nih kak. Pertanyaan terakhir, kerja di tempat yang keren banget tapi gajinya kecil atau kerja di tempat biasa dengan gaji gede? Kerja di tempat biasa dengan gaji gede. Kenapa tuh kak? Karena kalau misalnya gaji gede, otomatis tempatnya nggak akan biasa sih. Ya benar sih, ini berarti pertanyaannya salah ya guys. Pertanyaannya salah. Oke, selesai. Udah terasa nih, perbincangan kita dengan Kak Farhan udah selesai. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi buat Kak Farhan yang udah bersedia menjadi narasumber pada podcast kali ini. Nah, karena Kak Farhan udah bersedia, udah sharing tentang pengalaman Kak Farhan yang tentunya menjadi insightful bagi kita semua. Oke, buat Kak Farhan, sehat dan sukses selalu ya Kak. Akhir kata, aku Zabrina Zara, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya guys. Spot Eyes, Jangan ditutup.